Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita bersama melaksanakan sholat Idul Adha. Sesudah itu pun kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Idul Adha dan ibadah kurban mengarahkan kenangan kita kepada sosok-sosok agung yang harus diteladani, tidak hanya oleh kita tapi juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Haji dan kurban memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Salah satunya adalah betapa setiap kita harus mewujudkan komitmen atau keterikatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, paling tidak ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah haji dan kurban. Yang pertama adalah selalu berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji adalah keputusan seorang muslim untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mengunjungi Ka'bah dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Setiap muslim sebenarnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Persoalannya adalah, apakah kita merasa terpanggil atau tidak? Sama dengan panggilan sholat setiap hari melalui azan, tapi hanya sedikit sekali orang yang terpanggil untuk sholat, terpanggil untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian hikmah yang kedua, memadukan duniawi dan ukhrawi. Hal ini kadang dunia dan akhirat bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dalam ibadah haji tercermin perpaduan melalui tawaf dan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia ingin selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, sa'i artinya usaha, melambangkan usaha mencari nafkah yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ibadah haji, sa'i adalah berjalan dan berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dengan 7 kali balik. Bila tawaf melambangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'i justru melambangkan usaha yang sifatnya duniawi. Ini berarti seseorang yang merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti ia tidak mau usaha lagi dalam mencari nafkah. Namun kalau mencari nafkah, jangan sampai mengabaikan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sa'i berlangsung dari Sofa yang artinya suci ke Marwah yang artinya ideal. Ini berarti setiap usaha duniawi harus berangkat dari hati yang suci dan mencapainya. Jangan sampai mengorbankan nilai-nilai idealisme kebenaran. Memang dalam kehidupan kita sekarang banyak orang yang merasa harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengabaikan keharusan mencari nafkah. Sementara orang yang mencari nafkah justru mengabaikan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menghalalkan segala cara. Seharusnya sikap kita tidak demikian, karena tanggung jawab ada pada masing-masing orang. Disinilah pentingnya sikap istiqomah, bukan ikut-ikutan dan larut pada situasi dan kondisi yang berkembang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik, dan kalau mereka berbuat dolim, kami pun akan ikut berbuat dolim. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, kalau orang lain berbuat kebaikan, maka kami pun akan berbuat baik pula. Dan kalau orang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga yang merupakan pelajaran dari haji dan kurban adalah komitmen hukum. Ini merupakan pelajaran penting dari ibadah haji. Dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Secara harfiah, ihram berarti mengikat atau menahan diri dari larangan-larangan yang sebelumnya dibolehkan. Dalam konteks ibadah haji, ihram berarti niat untuk melakukan haji, sehingga dengan niat yang sudah tertancap di dalam hati, seseorang mulai mengikatkan diri dari melakukan larangan-larangan tertentu. Kemudian tahallul secara harfiah dari kata halla yang artinya halal.
Dalam ibadah haji dan umroh, tahallul adalah keluar dari keadaan ihram dengan berakhirnya larangan-larangan yang terkait dengan saat berihram. Saat berihram, pakaian yang dikenakan jamaah adalah kain putih tak berjahit yang melambangkan kain kafan yang nanti akan dikenakan di sekujur tubuhnya ketika akan kembali kepada Allah pada saat kematiannya. Pakaian ihram yang putih-putih itu juga melambangkan tidak adanya perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara manusia. Segala perbedaan harus ditanggalkan, seperti perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, dan profesi. Kesatuan dan persamaan merupakan sesuatu yang harus diutamakan dalam upaya menegakkan kebenaran, bahkan siap mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Kemudian hikmah yang keempat atau yang terakhir adalah memperkokoh basis keluarga. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita betapa perhatiannya seorang ibu kepada anak. Kemudian ketika ditinggalkan di kota Mekah, di sana tidak ada orang, tidak ada tanaman, bahkan tidak ada air. Siti Hajar berusaha mencari rezeki menuju Bukit Sofa dengan meninggalkan Nabi Ismail. Kekhawatiran dan perhatian yang begitu besar pada anaknya membuatnya harus kembali untuk memastikan sang anak dalam keadaan baik. Sekarang ini kita dapati berbagai kasus yang menggambarkan kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Bahkan jangankan bapak-bapak, ibu-ibu saja kurang perhatiannya kepada anak. Bisa karena kesibukan atau sekadar mencari-cari kesibukan di luar rumah yang tidak jelas manfaatnya. Siti Hajar berhasil tidak hanya membesarkan sang anak, tapi juga mendidik hingga memiliki kemantapan mental dan intelektual dengan akhlak yang mulia. Ini tercermin dari dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail yang beranjak remaja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Komitmen tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menunjukkan ketaatan yang luar biasa sejak muda. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, itu dilakukan saat Ibrahim masih muda remaja. Bandingkan dengan saat beliau melaksanakan perintah menyembelih Ismail yang sudah sangat tua. Siti Hajar menunjukkan komitmen tertinggi dengan sangat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ditinggal sendirian bersama bayinya Ismail di Mekah yang saat itu belum ada kehidupan, tapi ia jalani hidup dengan penuh kesungguhan, usaha yang keras, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuahkan hasil, membuahkan petunjuk, sehingga keluarlah air Zam-Zam setelah upaya yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Intinya adalah bahwa ketika manusia dalam kesulitan apapun terus berupaya, terus mencari jalan, seperti halnya bagaimana berjalannya Siti Hajar dari Sofa ke Marwah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmi haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzalla mubaraka wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Rabbighfir. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.